Halo brother, welcome back to my channel ya bro ya. Jumpa lagi sama gua tentunya di channel ilmu dunia game ya. Oke bro, kali ini gua bakalan ngebahas tentang Valorant ya. Oke, kita buka browsernya langsung. Nah, kalian bisa ketik di browser ya dengan alamat ini ya, Valorant. Ini adalah situs resminya dari Valorant ya. Dan kali ini gue bakalan ngebahas spesifikasi komputer yang mana yang bisa main game ini dan yang nggak bisa main gitu ya. Dan tentunya kita akan cek dulu di sini spek daripada game Valorant ini ya. Kita akan mencari spek. Oke, di sini ya dukungan ya. Dukungan di sini ada spek dan oke, langsung aja kita klik. Oke, di sini sudah muncul. Ya, oke, hanya segini aja. Berarti mulai dari sini ya. Ini persyaratannya ya. Persyaratan daripada PC kalian ya. PC atau laptop kalian ya. Jadi, PC yang bisa main game ini adalah Windows 7, 8, dan 10 ya. Jadi kalau untuk Windows XP itu nggak bisa ya. Jadi kalau PC kalian Windows XP sebaiknya kalian upgrade ya. Kalau kalian nggak punya Windows-nya, kalian beli CD ya, CD Windows 7 atau Windows 10 gitu ya. Tapi gua saranin kalian mendingan Windows 10 ya, karena lebih komplit gitu ya. Karena untuk Windows 7 juga pihak Microsoft sudah nggak mengupdate gitu ya kalau nggak salah. Jadi sekarang itu Windows 10 ya yang masih dipantau ya sama pihak Microsoft gitu. Jadi tentunya fiturnya bakalan komplit gitu ya. Kalau di Windows 7 nggak ada, di Windows 10 tentunya ada. Jadi selalu support gitu ya. Ya sebetulnya Windows XP itu memang enteng dan juga sangat mudah digunakan bagi pemula gitu ya. Windows 7 juga. Windows XP memang yang paling mudah dimengerti ya, karena lebih simple gitu ya. Ya tetapi gimana lagi kalau sudah usang ya kita nggak usah pakai lagi gitu ya. Jadi kita belajar yang lebih baru gitu ya. Oke, jadi untuk Windows 7, 8, dan 10 ini eh, dia juga hanya bisa di 64 bit ya. Jadi kalau Windows kalian itu 32 bit gitu ya, jadi kalian jangan berharap main game ini ya, jadi nggak bisa gitu ya. Tapi kalian jangan khawatir ya kalau misalkan PC kalian, aduh PC gua 32 bit ini gimana nih nggak bisa main game Valorant. Kalian jangan khawatir ya, walaupun kalian PC kalian 32 bit, kalian tetap bisa main ya. Yang penting kalian upgrade gitu. Jadi kalian bukannya kalian nggak usah ganti komputer, kalian tinggal beli CD Windows aja gitu ya, atau kalian beli atau kalian bikin sendiri instalasi Windows-nya gitu ya, menggunakan flash disk juga bisa ya. Tapi kalau kalian nggak mau pusing-pusing, kalian tinggal beli CD Windows aja gitu, tinggal kalian install gitu ya. Yang penting PC kalian itu ada CD-ROM-nya gitu ya. Kalau laptop udah pasti ada CD-ROM-nya ya. Kalau untuk harganya sih mungkin sekitaran 30 ribuan gitulah ya untuk CD Windows. Tapi itu yang bajakan ya. Kalau yang original saya kurang tahu ya. Oke. Kemudian untuk cara mengetahui PC gua eh, Windows berapa ya gitu. Kemudian bitnya berapa gitu. Nah, kalian tinggal klik di local disk C sini ya. Jadi di sini kalian disk PC, kemudian nanti ada local disk C gitu ya. Nah, di C ini kalian buka di window, kemudian kalian lihat di sini. Nah, di sini ya.
Di sini ada dua ya, ada sistem 32 dan siswo 64. Jadi kalau PC kalian nggak ada yang ini, itu berarti menandakan bahwa Windows kalian itu 32 bit ya. Kalau 32 bit itu cuma ada ini doang, tapi kalau 64 bit itu dia ada dua, ada ini dan ini gitu ya. Jadi itu cara membedakannya. Kemudian untuk melihat Windows berapa, dari sini juga kelihatan ya. Lambangnya ini udah menandakan Windows 10. Kalau mau dicek juga bisa dari sini, klik kanan, properties. Nah, di sini langsung dituliskan Windows 10 ya. Windows 10 Pro. Di sini juga ada spek-speknya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Di sini untuk RAM-nya itu 4 GB dan PC gua itu 8 GB ya. Oke. VRAM-nya 1 GB, oke. Spek minimum, spek rekomendasi, spek kelas atas. Oke, jadi ini komputer atau laptop yang paling rendah itu speknya adalah ini. CPU ini Intel Core Duo ini berarti ininya nih. Nih prosesornya ini. Kalau gua ini prosesornya udah i5 ya. Jadi gua termasuk kelas atas ya ini PC-nya ya. Coba kita lihat. Lihat nih ya. Spek kelas atas adalah i5 ya. Kelas menengah adalah i3 dan ini yang kelas bawahnya adalah Intel Core Duo ya. Itu untuk prosesornya ya. Terus untuk GPU atau VGA-nya gitu ya. Nah, VGA-nya itu ini yang paling rendah adalah Intel HD 4000. Ini GT 730 dan ini GTX 1050 Ti. Kita lihat spek PC gua adalah dari kalau ngecek VGA itu kita bisa dari Devices Manager. Kemudian kita klik di bagian display adapter. Nah, di sini ya gua pakainya Nvidia GeForce GT 730, pas banget ya. Kok bisa pas dengan ini ya? ini bukannya gua ngepasin ini ya, emang ini secara tiba-tiba aja gitu ya. Jadi sebelum gua kenal game Valorant ini, gua udah pakai VGA itu ya gitu. Jadi bukannya gua nyamain dengan ini gitu. Gue juga nggak nyangka banget kok bisa sama gitu. Oke, kemudian jadi PC gua terbilang ya kelas atas ya. Cuman ininya doang yang kurang gitu ya, VGA-nya doang yang kurang. Tapi gitu ya, dengan spek gua yang udah segini ya, gua udah pernah nyobain main Valorant itu nge-lag ya. Nge-lag ya. Masih bisa main tapi ya agak-agak nge-lag gitu ya. Jadi gua ngerasa dari ininya ya, VGA-nya itu gua kurang gitu. Kayaknya harus pakai yang ini ya. Kalau pakai yang ini gua yakin lancar banget gitu ya kalau pakai yang ini. Jadi spek yang dikasih di sini sama Valorant ini tidak sesuai ya, kalau saya bilang itu tidak sesuai gitu. Karena kalau yang ini gue yakin banget sih nggak bakalan mampu ya main Valorant ya, pasti bakalan nge-lag banget nih kalau PC kalian speknya ini ya, spek minimum ini, spek ini pun ya pastinya nge-lag ya, karena gua aja udah pakai yang ini dan ini nge-lag gitu ya. Tapi kalau PC kalian i3 kemudian VGA-nya pakai yang ini, gua rasa sih masih lancar ya, normal gitu. Begitu ya. Jadi walaupun gua udah pakai spek yang ini yang tinggi, tapi kalau VGA-nya pakai yang ini, gua rada nge-lag, apalagi pakai yang ini gitu. Lebih nge-lag lagi. Jadi dua-duanya ini harus mendukung gitu ya, harus seimbang gitu. Tapi kalau kalian prosesornya pakai yang i3 kemudian VGA-nya pakai yang besar ini, itu bakalan lancar. Tapi kalau dibalik ya, prosesornya yang i5 kemudian VGA-nya pakai yang ini, itu rada nge-lag
gitu. Jadi kalau yang kalian PC kalian i3 dan i5 itu kalian udah nggak usah khawatir lagi ya. Kalian tinggal beli VGA-nya yang ini, yang GTX 1050 Ti ini. Udah pasti gua jamin lancar kalian main Valorant ini ya. Dan gua juga sebetulnya pengen banget beli ini tapi belum kebeli-beli gitu ya. Duitnya itu nggak ada mulu ya, habis-habis mulu, heran gua. Duitnya nggak tahu kemana. Oke, jadi kayaknya untuk speknya segitu aja ya. Karena kalau spek PC itu yang paling penting adalah prosesor, RAM, dan juga VGA ya. Tiga ini aja udah gitu. Kalau untuk harddisk itu ya nggak terlalu ini gitu ya. Yang penting ada ruang kosong aja kalau harddisk gitu. Nggak terlalu ini, soalnya kalau harddisk itu kan hanya untuk penyimpanan saja gitu ya. Ini RAM-nya di sini disaraninya 4 GB ya. Tapi kalian mendingan ya minimal itu 8 gitu ya. Gua aja 8 ini ya. Tapi gua main nge-lag gitu. Cuman gua rasa sih dari ininya gitu ya, dari VGA-nya. Kalau gua ganti ini sih pasti lancar gitu. Jadi gua saranin buat kalian yang mungkin barangkali baru mau ngerakit PC gitu ya, kalian mendingan kalian beli yang ini aja nih ya. Kalian beli yang ini prosesornya, terus VGA-nya yang ini, kemudian RAM-nya kalau bisa sih yang 16 GB aja gitu. Jadi kalian tuh puas nanti main gitu ya. Gua aja pengen ganti yang RAM-nya ini yang 16 GB, kemudian VGA-nya gua pengen ganti yang ini gitu. Baru gua puas gitu ya. Jadi main-main game-game yang berat-berat tuh enak aja gitu ya. Itu saran gua ya. Tapi kalau yang kalian yang udah terlanjur PC kalian itu yang ini ya, yang i3 ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalian tinggal VGA-nya aja yang kalian upgrade gitu sama RAM-nya gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk pembahasan spesifikasi game Valorant ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Jangan lupa di subscribe gitu ya, dipencet pokoknya yang tombol merah itu sampai jebol gitu ya. Oke bro, see you next time ya bro ya.